Sobat Nyaman, selamat datang di podcast Nyaman, Nyalain Iman. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi penuh makna, menyalakan kembali iman lewat cerita dan refleksi hidup. Tapi pernah gak sih kamu punya satu kalimat yang bikin kamu terus maju walaupun hidup kamu lagi berat? Nah, di dunia pendidikan teologi kami menyebutnya motto. Nah, dalam episode kali ini kamu akan mendengarkan 3 suara dan 3 cerita di balik moto para calon katekis dan guru agama. Bukan sekedar kutipan, tapi sebuah perjalanan iman. Maka kita akan berkenalan dengan 3 kakak-kakak cantik yang ada di sebelah kiri saya. Mulai dari Kak, namanya? Halo, perkenalkan nama saya Sisilia Mandarwati, biasa dipanggil Sisil. Iya, Kak Sisil. Oke, asalnya dari mana nih Kak? Asal dari Lampung, Dari khususnya Lampung Tengah. Oh, Lampung Ya. Tengah. Oke. Kalau sebelahnya nih? Halo, perkenalkan nama saya Tika. Tika. Oke, nama lengkapnya Maria Magdalena Bulantika Indriani, ya, sangat panjang sekali. Ya, bisa dipanggil Tika. Asal saya dari Palembang, Keuskupan Agung Palembang, tepatnya di Kota Batu Raja. Kalau di pelosok lagi di Desa Tegalarung. Desa Tegalarum, Batu Raja. Betul. Oke. Kalau sebelahnya nih, Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Ika. Ika. Saya asalnya dari Keuskupan Tanjung Selor, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Kabupaten Berau. Oke. Lah, kakak-kakak ini kan sudah menuliskan skripsi begitu ya, bahkan Ya. kakak-kakak ini sudah lulus begitu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih moto yang kakak tuliskan di dalam skripsi itu, dan kisahkan kenapa kok memilih moto itu gitu. Oke, silahkan Kak, langsung aja. Dari Ika dulu nggak sih? Ya, oke, dari Kak Ika dulu aja nggak apa-apa. Oke, baik. Di skripsi saya itu saya menuliskan 2 moto. Yang pertama itu tentang satu aja ya motonya. Ya, oke, boleh. Dari ayat kitab suci, yaitu Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke. Ceritakan nih kenapa? Iya, ceritakan. Aduh. Kenapa memilih moto itu? Ya, kenapa saya memilih moto ini? Karena moto ini sudah saya pegang semenjak saya berada di bangku SMA. Ya, saat itu kenapa saya memilih ayat ini? Karena pada saat itu dimana ketika saya ingin beranjak dari dunia sekolah ke dunia perkuliahan itu, saya memiliki kebimbangan. Apakah saya ini harus lanjut kuliah atau enggak gitu? Karena ada berbagai masalah yang saya hadapi, khususnya dalam masalah keluarga dan juga masalah ekonomi. Nah, di balik itu saya menemukan ayat ini, Amsal 23 ayat 18, yang mengatakan bahwa karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari situ saya berpikir lagi dan saya melihat lagi ke dalam diri saya, ya ayat ini sangat menguatkan saya gitu. Apapun tantangan atau kesulitan yang saya hadapi, berbagai masalah baik itu keluarga, ya ekonomi orang tua, tapi itu semua bisa diatasi kalau misalnya kita tuh percaya bahwa harapan itu Tuhan udah sediakan gitu loh, di depan sana itu pasti ada hal indah yang sudah Tuhan sediakan untuk saya gitu. Jadi saat itu saya memiliki seorang sahabat, dia yang juga mendorong saya, menguatkan saya, dan juga memberi motivasi kepada saya bahwa kalau kamu nggak kuliah, gimana nanti adik-adikmu masih sekolah, siapa yang akan biayai lagi, seperti itu. Jadi dari situ ya masih ada harapan, meskipun orang tua saya ini ekonominya pas-pasan dan juga ada masalah dalam keluarga saya, tapi saya yakin gitu loh, ke depan ini ada jalannya itu. Tuhan selalu memberikan jalan ketika kita mengalami kesulitan seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, saya pernah daftar juga di kampus lain selain kampus ini. Lalu pada saat H-1 itu saya ikut SNB, jadi tes secara langsung gitu. UTBK Ya, gitu UTBK itu sebutannya dulu ya. Iya. H-1 saya akan berangkat ke Samarinda untuk UTBK itu. Tetapi di situ bapak saya bertanya lagi, kamu mau kuliah di
STKIP Widyayuwana atau di Samarinda itu ada salah satu kampus di sana. Bapak saya suruh saya memikirkan secara matang karena ini menyangkut masa depan juga kan. Jadi akhirnya saya berpikir. Itu juga saya berdoa sih satu malam itu. Karena ini akan menentukan masa depan saya gitu ke depannya gimana. Akhirnya saya memilih untuk berkuliah di STKIP Widyayuwana. Karena di sini juga kan di kampus ini kita bayarnya juga bisa cicil seperti itu. Itu salah satu pertimbangan utama yang saya pikirkan sebelum pertimbangan lain. Akhirnya saya memilih untuk berkuliah di STKIP Widyayuwana dan akhirnya orang tua saya mengizinkan dan sampai saat ini saya berada di sini dan puji Tuhan bisa melewati perkuliahan meskipun banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi, jatuh bangun segala macam, tapi akhirnya puji Tuhan saya bisa lulus tepat waktu dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Puji Tuhan. Oke. Dari yang tadinya ini ya Kak, ragu Iya, untuk melanjutkan ke perkuliahan gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Kak. Kalau untuk Kak Tika nih gimana Kak? Motonya yang dipilih itu apa dan bagaimana cerita di balik pemilihan moto tersebut? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk moto sendiri, itu moto saya ada di Amsal 3 ayat 5. Itu bunyinya begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, oke, dari moto itu tuh sebenarnya itu sudah lama sekali saya temukan itu ketika saya melaksanakan retret SMP, ya, retret SMP. Pada waktu itu ada retret, kemudian disuruh untuk mencari ayat kitab suci, ya, mencari ayat kitab suci dan saya menemukan itu. Jadi moto itu sangat-sangat mendalam bagi saya waktu itu kan, dimana saya diajak untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi dengan seluruh jiwa, seluruh raga dan seluruh apa yang ada dalam diri saya itu saya harus percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi jangan terjadi pada keegoisanmu sendiri, hawa nafsu dan segala macamnya itu disingkirkan dulu. Kamu harus percaya bahwa Tuhan itu akan senantiasa membantu kamu, gitu kan. Oke. Dari pemilihan moto itu sebenarnya waktu itu memang saya mau jadi suster. Wes. Dari SD kemudian SMP itu retret bersama suster-suster kan. Nah itu semakin tergugah hati saya untuk menjadi suster, di mana mereka sepertinya sangat-sangat mengayomi, maksudnya sangat-sangat mencintai anak-anak begitu kan. Nah itu jadi saya semakin sangat dilindungi dan diberi kayak kasih sayang. Nah itu yang mendorong saya untuk bisa menjadi suster. Tetapi ketika ya pasti ada percobaan-percobaan hidup ya. Ya. Nah pada waktu SMK itu kan saya milihnya di negeri, SMK di negeri, dan saya ya namanya anak remaja yang beranjak dewasa pasti menemukan berbagai cobaan terutama dalam masalah pacaran, cintaan dan segala macam. Mulai tergoda nih. Ya, banyak godaan ya, gitu. Betul, banyak sekali godaan dan ya itu saya milih untuk ya pengen pacaran dulu dan saya ya meninggalkan apa yang sudah saya janjikan ke Tuhan waktu itu kan. Karena itu memang saya berdoa saya pengen jadi suster gitu. Tapi ternyata dengan adanya godaan-godaan itu sampai saya lulus dari SMK itu saya jadinya nggak pengen dan meninggalkan Tuhan. Kemudian ada satu permasalahan itu ketika saya lulus SMK, saya bingung mau cari kerja apa. Waktu itu memang pada zaman COVID ya, COVID 2020 saya lulus. Waktu itu memang COVID lagi besar-besaran dan memang sulit sekali untuk mencari kerja. Dan memang ketika saya ketika saya melaksanakan pendidikan SMK itu kan di akuntansi. Nah ternyata otak saya itu nggak nyampe. Saya sangat sulit untuk menerima pelajaran yang diberikan itu loh, ya. Salah hitung-hitungan dan segala macamnya itu saya nggak nyampe. Jadinya kayak oh ini bukan passion saya di sini, saya begitu kan. Jadi saya memutuskan untuk ya tidak melanjutkan ke bidang akuntansi dan memilih untuk mencari pekerjaan lain. Dan itu sangat susah karena memang banyak yang dikeluarkan juga kan pada waktu itu, pas COVID itu. PHK. Nah, terus waktu itu ya saya mencoba untuk mencari-cari lapangan pekerjaan ya. Saya menemukan tetapi saya nggak betah.
ya saya masuk kerja keluar masuk kerja keluar gitu kan, karena saya nggak betah. Nah Jadi kemudian butuh loncat gitu. iya betul, saya Dari A ke B, dari B ke C iya gitu. jadinya nggak menemukan, belum menemukan. Nah terus saya kayak apa ya, saya mau jadi apa ya sebenarnya kak, kok berat banget gitu kan, kok berat banget. Terus kemudian ya di tahun 2021, setahun kemudian kan 2021 bulan Mei, saya masih ingat bulan Mei tanggal 1 sampai tanggal 30, sampai tanggal 31 ya kalau nggak salah. 31 itu saya berdoa secara rutin. Pokoknya setiap malam jam 9 malam saya selalu berdoa rosario. Selalu nggak pernah putus. Jadi jam 9 malam kan lagi asik nonton sama keluarga tuh. Iya. Nah, saya selalu masuk kamar jam 9 itu. Sampai orang tua saya hafal kalau saya masuk kamar pasti mau rosario. Gitu. Pokoknya saya minta apa sih yang sebenarnya tujuan hidup saya itu apa. Sampai ya setiap sore juga saya selalu ke Gua Maria. Kan di desa saya itu ada Gua Maria. Nah, setiap sore jam 6 sore saya selalu berdoa di sana. Dia berdoa rosario. Sama. Saya berdoa rosario sampai segitunya saya minta apa sih sebenarnya tujuan hidup saya itu apa begitu kan. Terus ada satu titik di mana saya disadarkan. Ya. Di mana saya disadarkan waktu itu masih ngobrol sama Mbah. Terus Mbah tanya, "Emang kamu nggak mau jadi suster?" gitu kan. "Nggak mau." "Aku nggak mau Mbah," gitu kan. "Terus mau jadi apa?" kan. Aku pengen apa ya, melayani, aku pengen mewartakan kasih Tuhan, tapi kayak bukan jadi suster begitu, apa ya gitu kan. Saya mencari itu, kemudian beberapa hari setelahnya, beberapa bulan, 3 bulan setelahnya, itu tepatnya di bulan Juli, itu saya akhirnya menemukan tujuan hidup saya, dimana pada saat itu ada kakak tingkat dari sini yang magang, karena COVID kan magang di rumah. Iya. Nah, ke rumah masing-masing, dan saya ditemukan dengan orang itu. Gitu, ditemukan dengan orang itu, terus saya tanya-tanya, "Emang kamu mau kuliah?" gitu kan. Ya, saya pengen kuliah karena saya kayak cari kerja pun nggak apa sih, nggak apa ya, Belum pas namanya gitu. belum kan? pas, belum Masih pas, bingung. masih kayak pengen sekolah lagi gitu kan. Tapi karena kondisi kedua orang tua saya yang memang ekonominya rendah, ya biasa, saya jadi pikir-pikir, saya tanya-tanya gimana sih kak sekolah di sana tuh gimana, maksudnya di STKIP Widyuwana ini di sana gimana, terus apa pengalaman yang didapatkan segala macamnya. Kemudian ya setelah itu ya diceritakan kalau di sini ya pertama seperti Ika, bayarnya nyicil. Nah itu bayarnya nyicil. Oh itu jadi pertimbangan pertama saya. Terus pertimbangan kedua ada asrama. Ya, ada asrama. Karena dari dulu saya pengen asrama tapi nggak keturutan. Nah, pas kuliah ini ada asrama, itu kesempatan pas bagi saya untuk bisa memperbaiki pola hidup saya. Dimana di asrama kan sudah ada peraturan jadwal, jadwalnya sudah tertata, jadi itu bisa membuat saya lebih bisa menempatkan diri, jam ini bagaimana gitu. Nah, setelah itu ya saya merasakan di sini. Dan ternyata saya juga berkembang di mana tidak hanya di bidang akademik tetapi juga di bidang non akademik ya. Saya menemukan passion saya kayak dirjen, menyanyi, latihan kod dan segala macamnya. Nah itu yang membuat saya menjadi semakin wah ini kayaknya memang tujuan hidup saya ya gitu kan. Saya menemukan tujuan hidup saya sampai pada akhirnya saya menjalankan skripsi. Menjalankan skripsi. Ya di situ juga banyak sekali pencobaannya dan segala macamnya, dan puji Tuhan memang Tuhan merestui dan saya bisa lulus tepat waktu. Dan setelah itu juga saya diberikan satu hal yang tidak saya lupa, saya dapat donatur dari sini secara tiba-tiba ya. Dan itu memang sudah selesai ujian tapi memang biaya saya belum lunas, biaya kuliah saya belum lunas. Dan pada waktu itu memang ternyata kampus berusaha untuk mencarikan, dan puji Tuhan memang saya salah satu yang terpilih untuk bisa dilunasi uang kampusnya. Dan itu memang salah satu mujizat ya, mujizat. Terus juga selain itu juga saya sudah mendapatkan pekerjaan juga. Dan itu kayak double Tuhan kuasanya, double gitu loh. Dari sidangnya lancar, terus dapat donatur juga, terus dapat kerja juga. Kayak bulan Juli itu kayak bulan yang membuat saya jadi kayak wah gitu, seneng banget, berkat yang melimpah sekali. Nah itulah dibalik moto saya. Jadi ketika saya bisa mengandalkan Tuhan,
ketika kalian bisa mengandalkan Tuhan dengan segala situasi yang kalian alami, ya, kalian akan mendapat berkat yang sangat melimpah dari Tuhan. Itu dari saya, terima kasih. Oke, bagus banget nih sharingnya. Mendalam. Jadi iya mendalam sekali. Jadi dari lulus sekolah gitu ya, memang dari memegang moto ini dari SMP gitu ya. Dari SMP dan Iya. benar-benar dihidupi, menemukan tujuan sebagai pelayan, tapi bukan pelayan di dalam biara begitu, tapi pelayan awam. Iya, Jadi iya, inginnya patus. terus melayani Tuhan Iya, begitu. betul. Dan benar-benar memilih STKIP Widya Yuwana ini benar-benar Tepat. Iya. Iya, betul. tujuannya benar-benar ketemu nih. Hmm. Oke, terima kasih Kak Tika. Ya, Oke. sama-sama. Lalu Kak gitu lanjut nih ke Kak Sisil. Gimana nih Kak? Apa sih motonya Kakak nih? Lu apa cerita di baliknya itu? Gimana? Oh, awal mulanya ceritanya motonya moto saya di dalam skripsi itu ada 2. Ya. Yang pertama itu sama dengan kebetulan kami itu satu pembimbing. Oh. Dan kami itu juga kaget ketika waktu mau sidang skripsi, waktu pengajuan itu kami kaget karena kok bisa sama moto kita berdua. Oh, berarti sebelumnya belum tahu nih. Belum tahu, iya. Ya, moto yang pertama ini berawal dari dulu itu semester 1 kita ada apa ya, pendampingan ya dengan Bruder Neri. Oh, iya. Kita selalu setiap minggu itu harus buat refleksi. Nah, waktu itu kita harus merefleksikan apa ya? Ya terkait perjalanan hidup dari sebelum sebelum kuliah di sini sampai pada saat itulah pokoknya. Nah, itu saya menemukan moto yang bagus, yaitu ya tadi yang berbunyi dari Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini setelah saya merefleksikan ayat ini, sangat apa ya? Mau mulai dari mana nih? Bingung nih. Saya ini angkatan 2020, nah, sama dengan Tika. Angkatan 2020, angkatan COVID ya waktu itu. Tidak sempat ujian, lalu jadi daring di rumah kan, daring di rumah. Dulu di tempat di SMA saya itu kelas 11 itu selalu dapat kunjungan dari berbagai macam universitas gitu loh. Ya, expo gitu ya. Iya, seperti expo gitu. Tapi di situ saya ini nggak pernah tertarik gitu untuk mau masuk kuliah. Nah, setelah nganggur nih kan, maksudnya di rumah kan, daring di rumah ini kok bingung, dan kebetulan waktu itu saya tidak ada HP. Nggak ada HP kan, bingung mau ngapain. Anak muda zaman sekarang kan pegang HP semua. Terus saya nih iseng-iseng lah cari kerjaan. Dapatlah lewat Facebook. Kerjaannya itu ikut yayasan tapi jadi baby sister. Dan kebetulan selama saya SMP dan SMA itu selalu ada study tour, tapi saya nggak pernah mau ikut gitu loh. Jadi saya tuh pengen kerja ke luar Jawa biar bisa lihat Jakarta, Jawa atau gimana gitu kan. Itu pengen. Tapi di sisi lain ibu saya ini selalu bilang apa ya? Gimana nak? Kamu lanjut kuliah ya. Tapi di sisi lain bapak itu selalu bilang, aduh bapak udah capek, bapak nggak mau kamu kerja aja ya, nggak usah kuliah gitu. Dari situ kan jadi apa ya? Bertentangan. Jadi bertentangan. Jadi buat saya bingung juga kan. Di sisi lain bapak saya juga pernah kecelakaan waktu itu, kecelakaan kerja. Jadi mungkin membuat fisiknya semakin lemah kan. Yeah. Terus saya mempertimbangkan kedua hal itu, akhirnya saya memutuskan kabur kerja itu.
Tapi Kabur dari kuliah. iya. Orang disuruh mama saya bilang, orang disuruh kuliah enak-enak malah cari kerjaan. Oh. Mungkin mama saya berdoa supaya saya nggak betah ya. Iya. Akhirnya setelah dapet 6 atau 8 bulan gitu, akhirnya saya nggak betah. Terus akhirnya pulang di rumah kan nganggur lagi ya. Iya. Nganggur. Bingung nih, mau ngapain Bingung lagi? mau ngapain, ikut ke ladang terus kan. Kok capek juga kalau di rumah nih gini-gini terus. Kerjaannya ada Iya, aja. kerjaannya ada aja. Terus hari Minggu, kebetulan hari Minggu adalah pastor paroki kami itu misa di stasi kan, misa di stasi. Tiba-tiba dia itu menawarkan beasiswa. Ada program namanya Aku, kepanjangannya Ayo Kuliah. Nah itu program ini untuk anak-anak yang mau membantu anak-anak yang mau berkuliah gitu, mau ya melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari dulu saya suka ini ya, kebalikan nih sama Tika. Saya suka apa hitung-hitungan. Inginnya punya apa ya? Inginnya kalau kuliah itu masuknya ke akuntansi atau manajemen. Tetapi tiba-tiba Romo ini menawarkan, kamu kuliah nih di STKIP Widya Yuwana, Madiun gitu kan. Nanti kalau udah lulus, Di Jawa. nanti kalau udah lulus kamu jadi guru agama. Tapi bodohnya saya ini nggak lihat-lihat dulu kan, maksudnya di STKIP ini ada prodi apa aja. Iya. Saya nggak mencari tahu itu kan, pokoknya taunya yaudah jadi guru agama. Tapi saya ini juga nggak pernah punya cita-cita buat jadi guru. Terus habis itu, setelah itu bingung juga kan. Wih, ya udahlah saya coba dulu lah beasiswa ini kan. Saya masukin masuk persyaratan itu semua saya masukin. Sudah kebetulan itu disurvei terus keterima. Nah ini bingung lagi, ini mau masuknya di mana? Antara mau ngikutin apa yang dibilang Romo itu atau mau ngikutin keinginanku masuk ke perguruan yang ada akuntansinya. Sehingga buat saya saya sampai sempat novena supaya saya ini nggak salah pilih gitu loh. Terus kebetulan adalah tetangga saya, dia habis lulus dari akuntansi dan manajemen begitu, dia susah cari kerjaan, jadi itu menjadi sebuah pertimbangan lagi kan. Ya udahlah, apapun yang terjadi aku nggak tahu apa ini, masuk aja di STKIP ini kan. Lalu sampai di sini, puji Tuhan, ya bisa menjalani proses ini sampai sedemikian rupa, enjoy. Saya nggak merasa terbebani atau apa, enggak. Tapi di sini enjoy, soalnya prodi ini menurut aku lebih ke refleksi hidup ya. Lebih ke refleksi hidup. Jadi yang tadinya saya moto ini tadinya saya tidak memiliki seperti sebuah masa depan itu saya nggak pernah terpikirkan. Nggak pernah kok aku sampai sini gitu ya. Iya, nggak pernah. Maksudnya dulu memang saya nggak pernah punya cita-cita lebih untuk punya masa depan gitu loh, nggak pernah terpikir kalau saya ini akan menjadi seperti ini. Tetapi ketika saya memperoleh moto ini, memang keajaiban Tuhan itu luar biasa. Dimana yang tadinya kosong belum, nggak ada masa depan, ternyata nggak ada harapan gitu. Iya, ternyata Tuhan itu luar biasa. Lalu moto yang kedua itu bunyinya, aku punya kendala, Tuhan punya kendali. Asik. Ini terinspirasi ketika retret terakhir di mana? Wisma Salam. Wisma Salam Magelang. dari Romo Reza.
Aku punya kendala, Tuhan punya kendali. Saya menyadari ya bahwa saya ini manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan tentunya kuliah di sini penuh banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Tapi saya selalu percaya bahwa ini tuh sudah merupakan rencana. Jadi apapun yang saya hadapi, pasti Tuhan itu yang akan kendalikan. Tuhan itu yang selalu menuntun saya. Gitu. Jadi benar-benar percaya berpegang kendali pada Tuhan. Gitu ya, Kak? Ya, ini juga suatu perjalanan hidup yang dari awalnya tidak memiliki harapan untuk berlanjut kuliah gitu ya, Kak. Lalu udah sempet nganggur dan bekerja di Jakarta gitu kan. Balik lagi kan doakan orang tua itu supaya nggak betah. Lalu adalah muncul sebuah bantuan tangan dari Tuhan gitu ya, lewat tangan pastor untuk menawarkan beasiswa berkuliah ini di sini, dan puji Tuhannya sampai diselesaikan gitu loh. Diselesaikan sampai udah yudisium tepat waktu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, lalu kalau boleh tahu nih dari ketiga kakak ini, satu-satu ya nanti jawabnya. Dari kalian sendiri nih cocoknya gitu, dari dalam diri ya, dari dalam diri itu cocoknya saya menjadi guru agama atau lebih ke katekisnya begitu. Silakan Kak. Siapa dulu? Oke, dari Kak Tika deh. Kak Tika. Bu Guru. Oke, kalau saya sudah pasti ya. Iya. Sudah pasti. Sudah pasti. Karena saya sekarang sudah bekerja, lulus kuliah langsung bekerja. Ya, jadi ya panggilan hidup saya lebih ke guru agama. Tapi ya saya akan menjalani dulu. Ya, apapun prosesnya saya nikmati dulu. Karena apa? Karena saya merasa bahwa ini adalah sudah rencana dari Tuhan, sudah memberikan jalan terbaik dari Tuhan, dan apapun itu pasti ada rintangannya. Ya, jadi saya ya sebisa mungkin saya akan mencoba dan terus mencoba. Ya, akhirnya semoga saya bisa terbiasa dengan ini. Dan dari ini ya sampai saat ini dari bulan Juli ya, jadi bulan Juli sampai dengan September ini saya menjadi guru agama. Jadi saya merasa enjoy dan mungkin ini adalah pilihan hidup saya, gitu. Untuk saya. Udah, jadi Kak Tika ini udah menjadi guru di SMP ya, SMP Santo Bernardus Madiun gitu. Oke, untuk boleh nggak diceritakan di SMP itu mengajar agama saja atau ada tambahan lain mata pelajaran lain? Di sekolah jadi mata pelajaran. Oke, baik, untuk di SMP Santo Bernardus sendiri, saya tidak hanya mengajar agama, tapi juga saya mengajar pendidikan Pancasila. Kalau dulu kan PPKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Kalau sekarang menjadi pendidikan Pancasila. Nah, di situ menjadi satu tantangan ya bagi saya. Jadi saya tidak hanya mengajarkan tentang iman, tapi saya juga mengajar bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ya, tentu ini menjadi salah satu tantangan karena memang saya sudah lama tidak belajar PPKN kan, karena pada waktu SMK itu saya tidak mendapatkan PPKN. Ya, karena fokusnya di kejuruan, dan ini menjadi ya satu tantangan yang harus bisa saya selesaikan, dan apapun keadaannya saya harus tetap belajar gitu. Oke, jadi harus siap gitu ya. Kalau misalkan siap. Menjadi guru agama tuh harus siap dalam kondisi apapun ya, gitu. Betul sekali. Harus siap dalam kondisi apapun. Lalu untuk aktivitas di luar lainnya, maksudnya selain menjadi guru begitu, mungkin bisa di-sharingkan atau pernah ikut KOR atau menjadi pelatih dan dirijen dan lain sebagainya, itu pernah nggak sih Kak? Oke. Jadi kan itu kan kayak lebih ke katekisnya begitu kan, pasti juga adalah diajak begitu kan? Oke. Jadi untuk menjadi seorang guru agama itu tidak hanya mengajar di sekolah saja. Jadi saya juga menjadi pendamping remaja Katolik, pendamping rekat, khususnya di Paroki Santo Cornelius Madiun. Wow. Ya, di situ juga saya bersama dengan alumni yang lainnya juga mengajar di sana. Jadi setiap hari Sabtu sore jam 4 itu ada pendampingan rekat. Ya, jadi
ya kami sebagai pendamping juga ikut ambil bagian di situ. Nah selain itu, selain menjadi pendamping rekat, saya juga sering diminta untuk dirijen. Ya, jadi minta bantuan dari umat lingkungan yang minta bantuan ke saya untuk menjadi dirijen itu, ya saya harus bersedia karena itu menjadi salah satu panggilan saya menjadi seorang katekis. Nah selain itu juga saya juga mencoba untuk aktif terlibat di lingkungan di mana tempat saya tinggal sekarang begitu. Jadi tidak hanya menjadi guru agama tapi juga terlibat di dalam masyarakat, ya di lingkungan masyarakat di umat Katolik. Gitu. Jadi nggak hanya di dalam sekolah aja ya berdinamikanya, tapi juga keluar ke sekolah, Iya, mau ke paroki, ke lingkungan gitu ya. Oke. Ya, begitu. Terima kasih Kak Tika. Sama-sama. Dari kedua kakak nih mau siapa duluan yang ngobrol? Apa tadi pertanyaannya? Ini. Lebih ke guru. Iya, lebih ke gurunya, guru agama atau ke katekisnya gitu. Maksudnya minatnya dan rasa cocoknya gitu lah Kak. Kalau dari saya sendiri ya rasa cocoknya lebih ke dua-duanya bisa sih sebenarnya ya. Enggak dua-duanya. Dua-duanya bisa, tapi karena di Lampung ini katekis tidak begitu dikenal seperti di Surabaya. Iya. Jadi mungkin lebih ke guru ya. Ke guru. Ya, lebih ke guru. Ini kemarin saya sudah mendaftar di beberapa sekolah. Ya, tapi mengingat kembali akan tanggung jawab dari panggilan Ya. kita di sini kan juga sebagai katekis ya. Ya, nanti saya di sana akan berusaha juga untuk tetap mewartakan itu. Berarti tetap sama ya, berdinamika mau dari di sekolah Iya. maupun di paroki gitu. Iya. Itu cukup itu saja sih. Oke, sekarang lagi dari Kak Ika nih, gimana Kak? Lebih kemana nih? Kalau bisa dua, kenapa? Kalau bisa dua, kenapa satu? Kalau saya sih dulu memang cita-cita saya menjadi guru. Jadi Menjadi guru. guru, ya. Menjadi guru agama, enggak, menjadi guru agama sih. Awalnya menjadi guru biologi. Karena Wes. saya sangat suka biologi. Oh. Membedah kodok. Iya, saya baik olimpiade. Oh. Jarak berapa? Jarak berapa? Terus tuh, jadi akhirnya sekarang itu passionnya mungkin lebih ke guru. Ke guru. Inginnya ke guru, tapi ya kalau kembali lagi situasi umat di tempat saya itu kan memang juga membutuhkan katekis. Pasti saya juga akan disuruh atau terjun juga untuk membantu di gereja, Iya. di kuliah, rekat, PMK, mengajar Krisma, teman pertama itu pasti akan Tetap saya dibutuhkan. tetap dibutuhkan. Tapi ya panggilan dari hati saya sendiri yaitu tadi menjadi guru. Seorang guru. Iya. Oke. Lalu apa ya? Kalau Kak Tika kan udah jelas nih mau tetap menetap di Madiun. Iya. Nah, sedangkan kalau untuk kedua kakak ini mau kembali ke tempat asal atau berkarya tetap di Madiun atau mau ke kota yang lain nih, kalau boleh tahu. Gimana? Kalau Silakan. Mau siapa dulu? kalau dari aku ya, karena tadi beasiswa tadi kan, jadi ya tidak lepas juga lah kita harus menyadari akan hal itu. Jadi saya harus pulang dulu ke Lampung. Mungkin beberapa tahun saya pengennya menjelajah sih, menjelajah seperti teman saya yang sudah di Kalimantan. Maksudnya ingin melihat, ingin berkelana, ingin melihat-lihat situasi kalau di pulau ini bagaimana begitu. Kan itu juga bisa menambah pengalaman Iya, ya, pengalaman. gitu. Apalagi kita kan itu ya seorang misionaris gitu kan. Iya, seorang misionaris. Betul. Oke, itu aja Kak? Iya, itu aja. Sekarang Kak Ika, silakan. Aduh, saya ini memang ada pergumulan sih Oh, iya. sebenarnya. Ya, benar. Karena awalnya saya pengen sekali di Jawa. Pengen sekali bekerja di Jawa. Karena ingin menambah banyak pengalaman ya di Jawa. Karena
semenjak saya kuliah di STKIP ini juga saya banyak mendapatkan pengalaman bukan hanya dari kuliah saja tapi dari teman-teman. Mereka memiliki skill, kemampuan yang bisa juga saya kuliah dari sini, saya belajar juga menjadi guru itu kan, menjadi teknis itu seperti apa. Tapi kembali lagi di tengah itu ada pergumulan lagi. Karena orang tua saya harus menyuruh saya kembali ke Kalimantan. Ya, jadi setelah ini saya akan kembali ke tempat saya di Kalimantan untuk mengajar di sana. Jadi balik ke kota asal begitu Iya. ya. Oke, sama-sama ingin mengabdi. Lebih ke harus harus kembali ke tempat asal untuk berkarya di sana. Oke. Oke, terima kasih Kak. Lalu Kak, ada lagi nih pertanyaannya. Bisa nggak sih ceritakan momen-momen dan situasi-situasi saat kalian lagi bener-bener mengandalkan moto ini, jadi memang benar-benar berpegang pada ini. Kayak misalkan kemarin lagi di tengah-tengah menulis skripsi kan pastinya ada kayak rasa malas atau ada mungkin aktivitas lain yang bisa menjadi penghambat begitu. Oke, boleh silahkan diceritakan Kak. Dari siapa nih? Oke, Kak Ika lagi. Karena yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Iya, selama mengerjakan skripsi dan memegang moto itu ada situasi-situasi di mana saya hampir kayak nggak percaya, kayak rasanya kok ini terjadi gitu di saya gitu. Ini ketika saya nulis skripsi dan di akhir-akhir itu teman-teman itu udah ini sidang kok nih, teman-teman di sidang, nama udah muncul, aduh saya bisa nggak ya ini kira-kira sampai tepat waktu ini bisa nggak lulus tepat waktu ini. Tapi saya percaya di moto saya ini kan karena masa depan sudah ada dan harapan nggak akan hilang. Jadi setiap saat itu ketika saya berdoa selalu saya selipkan moto ini. Jadi moto ini selalu ada gitu untuk menguatkan saya ketika saya mulai merasa down, mulai merasa bisa nggak ya kayak teman-teman yang lain bisa pada waktu bisa lulus gitu. Selain itu juga dari kan untuk mau sidang itu biayanya juga kemarin kan harus itu biaya kita harus gimana gitu kan. Pusing lagi memikirkan biaya ini itu. Tetapi di situ saya kembali lagi mengenai moto bahwa semuanya itu bisa terjadi gitu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, harapan itu selalu ada. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan berdoa, karena kuncinya satu itu berdoa. Ketika kita berusaha tapi kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, saya rasa itu apa yang kita lakukan itu sia-sia gitu, tidak ada berkahnya gitu. Jadi akhirnya saya tetap percaya, berpegang. Ketika melihat teman-teman sudah sidang, sudah mengajukan, namanya sudah muncul. Ini sampai saya tuh nangis, sampai nangis, benar-benar nangis karena ini bisa nggak ya, gini Tuhan bisa bantu saya nggak tadi ini aja bisa lulus, malah kan orang tua saya kayak bukan banget Tuhan gitu. Tuhan bantu aku. Maksa ya. Tapi ternyata memang waktu Tuhan itu yang terbaik, selalu yang terbaik. Mungkin saya pikir kalau saat itu saya sidang saat itu ya mungkin bareng-bareng teman-teman itu mungkin belum waktu yang tepat menurut Tuhan. Iya. Tapi tanggal yang Tuhan tentukan itu sudah sesuai gitu dengan mungkin semuanya lah dari ekonomi keuangan semuanya itu sudah disiapkan gitu loh. Jadi ketika saya sidang itu semuanya udah lunas gitu, udah bisa dan saya sidangnya juga dengan keadaan lega dan juga puji Tuhan bisa dan tepat waktu gitu. Jadi apa ya, moto yang kita hidupi ketika kita terus hidupi moto itu, terus berefleksi, terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan terus berdoa dan percaya, saya yakin itu semua bisa terjadi karena sebaik-baiknya rencana kita rencana Tuhan yang paling baik. Oke. Iya, terima kasih juga. Benar-benar menghidupi ya di motonya itu. Oke. Lalu ganti Kak Tika nih sekarang. Kayak mana Kak?
untuk momen atau situasi ketika aku benar-benar mengandalkan moto ini itu ya pada waktu itu memang aku sempat saya sempat mau capek gitu kan, capek ketika itu memang magang itu kan saya memang sendiri ya, saya kembali ke Palembang saya sendiri, di sana tidak ada teman-teman, tidak ada siapapun, saya baru kenal semua ya gitu. Nah ketika itu saya mikir kalau sampai saya nggak lulus magang, saya nggak akan bisa skripsi kan. Jadi satu-satunya ayo dikit lagi, setahun lagi, ayo gitu kan. Oke, dari itu ya ketika saya mengalami masalah itu kayak aduh bisa nggak ya gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan selalu membantu, dan puji Tuhan memang waktu itu lulus magang dengan dengan nilai yang baik, dan saya bisa melanjutkan ke skripsi. Nah ketika masuk ke skripsi ini saya bingung lagi apa ya yang menjadi dorongan saya, apakah ke pendidikan atau ke pastoral. Itu menjadi suatu guncangan terbesar dalam hidup saya, dimana ya saya harus memilih dosen siapa dan bagaimana. Saya tidak tahu apa-apa ya tentang waktu itu, tapi dengan tuntunan tangan Tuhan saya bisa memilih skripsi saya, yaitu di pastoral ya, dengan mengambil tema Gua Maria yang ada di desa saya. Itu memang dari awal saya masuk kuliah itu saya memang pengen meneliti itu. Kenapa? Karena agar bisa dijangkau oleh orang banyak, biar bisa dikenal oleh orang banyak begitu. Ya itu dari awal. Tapi ya lambat laun pasti akan hilang kan. Nah ketika saya menulis skripsi itu menjadi satu ide baru bagi saya. Nah ide itu muncul lagi ketika saya berikan ke dosen, dan ternyata beliau menerima. Nah, dia menerima, dan itu salah satu banyak sekali pertimbangan dari tahap per tahap gitu kan. Dari mulai ambil judul skripsi, terus masuk ke bab 1, masuk ke bab 2, itu banyak sekali pergulatan yang saya alami. Nah, apalagi semester 7 dan semester 8, terlebih semester 7 ya, kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menjadi suatu tantangan lah, menjadi suatu pencobaan atau satu hal yang membuat kita menjadi malas, terus banyak sekali. Nah dari itu ya puji Tuhan, dengan bantuan Tuhan juga saya bisa lancar di semester 7 dan bisa mengambil SK di semester 7 itu. Kemudian saya melakukan penelitian di awal tahun, di Januari. Nah jadi kayak Tuhan tuh bertubi-tubi gitu loh, kamu bisa, ayo. Tapi aku malas Tuhan, aku malas berdoa, aku malas aku harus membaca kitab suci dan segala macamnya. Tetapi ya itu ketika aku percaya bahwa Tuhan akan bantu, ya ternyata bisa begitu. Tuhan akan memberikan suatu loncatan baru lah, ya suatu hal baru yang membuat saya ya kayak nggak percaya, nggak di luar pemikiran saya sendiri. Nah di situ ya setelah itu ketika saya lanjut ke bab 4, ke bab 5 itu juga banyak sekali godaan. Tapi ya puji Tuhan, saya bisa sidang di Juli kemarin ya, melihat teman-teman saya juga sudah sidang. Buat teman-teman saya juga sudah sidang, dan itu menjadi satu motivasi bukan untuk ingin lebih baik, tetapi ayo kita sama-sama gitu, sama-sama untuk lulus tepat waktu. Dan puji Tuhan ya memang banyak yang lulus tepat waktu begitu kan. Nah itu menjadi satu kebahagiaan juga bagi saya dan juga bagi teman-teman saya. Dan ya mulai sekarang ya saya bisa hidup dengan lebih baik begitu dari sebelumnya, dan tetap mengandalkan Tuhan seperti moto saya, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati ya, bukan hanya setengah-setengah tapi dengan sepenuh hati. Ya, oke, percaya dengan menyerahkan seluruh diri betul. begitu ya. Oke, terima kasih Kak Tika. Keren banget ya. Tantangannya terbanyak tuh di semester 7 ya. Ya, karena itu kan kayak kita skripsi, tapi nggak bisa fokus ke skripsi gitu. Masih ada kelas-kelas gitu Ya, ya. masih ada kelas dan banyak kegiatan-kegiatan di luar kelas juga gitu. Ya. Oke, untuk yang terakhir nih Kak Sisil, gimana Kak? Aduh, Si Kakak situasi ketika benar-benar mengandalkan moto ini. Tadi motoku itu aku punya kendala, Tuhan punya kendali.
saya harus jujur nih ya. Iya, Harus jujur. harus buka-buka. Saya ini sebenarnya minus di public speaking. Dulu waktu di Rubin, waktu tinggal di rumah bina, ya. Waktu tinggal di rumah bina itu setiap hari Kamis. apa? Kamis. Bukan. Jumat. Bukan yang sharing. Jumat. Lexio Divina. Atau Iya, Lexio Divina. Hari apa? Jumat pagi. Pokoknya itulah. Harus Lexio Divina kan. Dan itu harus berkelompok. Dan harus merefleksikan diri kan. Lalu di-sharingkan. Iya. Nah, saya ini nggak tahu lah otak saya yang kosong atau gimana. Dari setiap hari itu saya ini kayak merasa kenapa sih harus ada ini? Kenapa sih harus ada kegiatan ini? Saya ini paling malas ini kalau harus merefleksikan diri. Terus ngomong itu sebenarnya ada di otak tapi ketika mau dilontarkan itu Beda. iya, nanti beda malah kemana-mana kan. Jadi tapi dari situ saya merasa Tuhan ini benar-benar membantu saya. Seiring berjalannya waktu kan, tahap demi tahap ya, kan ada tuh PPL lingkungan. Nah, PPL lingkungan ini juga ada kan ujian, kita harus ibadat, harus memimpin ibadat, harus katekese, harus berhadapan dengan orang banyak. Namanya orang yang kurang dalam bidang public speaking kan pasti akan merasa grogi gitu-gitu kan. Nah, itu disitulah saya merasa bahwa apa ya, tantangan yang saya miliki itu Tuhan itu selalu apa ya, punya apa namanya, punya kuncinya gitu ya. Hingga sampai skripsi, puji Tuhan, kendalanya waktu itu pernah soft file saya hampir hilang. Hampir hilang. Tapi ya untung aja masih kembali sih. Nah, itu di situ saya mengejudge Tuhan ya. Kemana ini Tuhan ini? Kok gini gitu. Sudah sampai bab 3 kan. Jadi ya ternyata Tuhan punya kendali di atas segala penderitaan atau tantangan yang saya hadapi. Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, terakhir satu kali lagi. Gimana sih moto ini tuh membentuk cara Kakak melihat tugasnya sebagai guru agama atau calon katekis gitu? Gimana sih cara Kakak melihat moto ini gitu? Untuk direfleksikan, untuk mengerti cara tugas-tugas sebagai guru agama dan katekis ini kayak mana gitu. Mungkin Kak Tika mau duluan? Ya, cara saya melihat moto ini dalam bidang guru agama ya, saya sekarang jadi guru agama itu ya moto ini sangat-sangat menjadi pegangan terbesar saya saat ini, di mana ya saya berada di lingkungan yang baru dengan orang-orang yang baru, di mana saya juga harus menjadi guru agama yang ya tidak hanya di sekolah saja saya mengajar guru agama, maksudnya mengajar kehidupan, karena agama itu kan mengajarkan kehidupan luas. Jadi di mana saya bisa berperilaku dengan baik, itu tidak hanya di sekolah tapi juga di luar, karena saya dilihat orang sebagai guru agama. Itu menjadi pegangan terbesar bagi saya, di mana ya saya selalu berdoa sama Tuhan, kalau memang ini jalan hidup saya, ya buat saya lebih baik lagi dari hari ke hari. Tolong tegur saya ketika saya salah, ya tolong ingatkan saya. Itu boleh lewat siapapun aku gitu kan, boleh lewat siapapun yang ada dalam diri saya, ada dalam sekeliling saya gitu. Nah, itu ketika saya percaya sama Tuhan, ya saya kepada Tuhan, dan Tuhan memang selalu menegur saya lewat orang-orang di sekitar saya. Ketika saya berbuat salah, ketika saya melakukan kesalahan, itu Tuhan selalu menegur lewat orang-orang di sekitar saya.
Dan itu menjadi salah satu hal yang selalu saya sadari, ketika saya berbuat salah. Oh, berarti saya harus menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, hingga akhirnya ya selalu ada hal-hal baik, hal-hal baru yang saya dapatkan setiap harinya. Selalu ada yang saya refleksikan, karena yaitu saya setiap malam selalu berefleksi bagaimana kehidupan saya selama satu hari ini, sehingga untuk hari kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Karena Tuhan bersabda kan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, jangan dibawa untuk ke hari esok. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Selalu berefleksi, selalu menulis kalau tidak bisa dipikir, selalu menulis refleksi itu setiap hari. Itu menjadi salah satu pegangan dalam hidup saya. Oke, terima kasih Kak Sisil, gimana Kak? Gimana moto ini menjadi pegangan Kakak untuk mewujudkan tugas? Untuk mewujudkan tugas Sebagai katekis dan guru agama. ya tentunya kedepannya kita nggak tahu ya kita akan seperti apa. Ya. Dan menjadi seorang guru, ya seperti yang dikatakan Tika tadi, guru itu adalah sosok yang digugulan ditiru. Ya, betul. Pasti memiliki banyak tantangan ya, entah itu dalam relasi dengan sesama, atau relasi dengan Tuhan pun kan kita juga nggak tahu ya. Ya pasti banyak lah itu tadi. Tantangan-tantangan itu saya harus tetap memegang moto saya itu tadi. Di balik kendala, setiap kendala-kendala di dalam hidupku pasti Tuhan akan membantu. Itu Tuhan yang kendalikan, Tuhan nahkodanya gitu. Jadi kita hanya berpasrah gitu ya, sambil Ya nggak berpasrah, belum selesai, sambil berusaha dan berdoa. Oke, yang terakhir dari Kak Ika nih. Kayaknya udah selesai. Gimana moto ini bisa menjadi membentuk cara Kakak untuk melihat tugas sebagai guru agama atau calon katekis gitu? Dari moto saya ini, saya melihat dari proses yang saya alami ya, ketika saya memegang moto ini dari awal sampai akhir, sampai saya lulus dari kuliah ini, saya melihat bahwa moto ini membentuk saya menjadi pribadi yang mau mendengar panggilan dari Tuhan itu. Jadi menjadi katekis, menjadi guru agama itu adalah sebuah panggilan dalam hidup saya. Jadi panggilan ini akan terus saya hidupi bagaimanapun caranya, karena ini sudah menjadi pilihan hidup saya, menjadi seorang katekis, menjadi seorang guru agama. Jadi untuk kedepannya ya saya dalam setiap perjalanan hidup saya, dalam setiap apa yang saya lakukan nanti, pekerjaan saya, tugas saya, panggilan saya, ya saya selalu mengandalkan moto ini, karena dari moto ini juga lah yang membawa saya sampai saat ini gitu. Dan juga menjadi seorang guru atau menjadi seorang katekis nanti, kita juga tidak lupa dengan apa yang telah kita dapatkan di dunia perkuliahan, teman-teman kita, dosen dan semuanya yang mengajarkan ketika magang, stasi, lingkungan, semua itulah yang membentuk diri saya menjadi bagaimana sih menjadi seorang guru agama itu ketika kita magang di sekolah, bagaimana kita menjadi seorang katekis ketika kita berada di paroki atau di stasi atau di lingkungan nanti. Jadi berkuliah di STKIP Widyodana ini tidak sia-sia sih menurut saya, karena ketika kita berkuliah di sini dengan jurusan ini, kedepannya nanti pekerjaannya juga tidak sulit, banyak sekali dibutuhkan, apalagi daerah saya di Kalimantan itu guru agama sangat dibutuhkan, apalagi yang di pelosok-pelosok. Jadi tidak ada yang tidak perjuangan yang telah kita lewati itu semuanya tidak sia-sia. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Cepat atau lambat itu semuanya proses orang berbeda-beda. Untuk ke depan. Kok ketawa? Aduh, betul.
Itu kan? Udah. Jadi Tuhan ngomong. Jadi ini kedepannya moto ini akan selalu saya hidupi dan selalu saya pegang untuk membawa diri saya bahwa waktu Tuhan itu harapan masa depan itu selalu ada. Pokoknya adalah Tuhan saja, berdoa dan terus berusaha. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ini sharing yang amat sangat mendalam gitu ya tentang perefleksian diri dari awal mungkin sebelum berkuliah di STKIP Widya Yuwana hingga segala apa tantangan-tantangan yang ada di sini, mereka menikmatinya dengan enjoy, dengan sukacita dan lalu berharap dan tetap berpegang pada Tuhan begitu. Oke teman-teman, setiap moto menyimpan kisah, setiap kisah meneguhkan panggilan. Terima kasih banget udah hadir dan berbagi pengalaman luar biasa dari hari ini. Sobat Nyaman, semoga dari cerita mereka, kamu, aku, kita bisa menemukan kata-kata yang menyalakan iman kita sendiri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap nyaman, nyalakan imanmu. Terus bertumbuh dalam panggilan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.